Saya pakai CMT tahun 2010. 2010. Mana? Masih dipakai. Luar biasa. Jadi belum pernah ditukar. Dari 2010 sampai 2020 pernah pakai Honda CR-V. Terus biasanya dipakai buat apa aja tuh Bang? Itu kan pakai kerja. Iya kerja. Kerjanya di luar kota. Jadi saya lebih kenalnya itu nggak pernah. Nyaman banget ya. Jadi dibawa keluar kota, di dalam kota pokoknya nyaman, makanya nggak mau ganti-ganti ya. Oke. Nah, kalau selanjutnya Om Doni pakai mobil Honda apa nih? Saya sekarang pakai Honda WRV, sudah pakai sejak 2023. 2023, baru jalan 3 tahun kurang lebih. Yes. Gimana tuh? Biasanya dipakai buat kemana aja mereka beli pakai? Jadi kebetulan itu mobil-mobil rumah kedua seringnya dipakai sering naik kerja, kalau ini saya pakai Oh, beneran. sama istri, bareng anak-anak jalan-jalan. Asik, emang cocok ya dibawa cewek semua semuanya cocok ya. Mau ada WRV keren banget. Dan selanjutnya tante hari-hari biasanya pakai apa di buat jalan-jalan nih? Saya awalnya dulu manual karena dari juga sebelah. Terus begitu lagi survei akhirnya saya merasakan magnetik dan itu nyaman. Akhirnya saya kulik-kulik suami saya untuk buka magnetik. Dan di situ baru saya berpikir mau naik apa nih. Terus lihat Honda, Honda. Dia klik sudah diselotin Mobilio terlalu cepet. Kata ini banjir. Yes. Terus akhirnya lihat di RV. Saya langsung jatuh cinta. Secara body tinggi, yes. Seven seater, sesuai kebutuhan keluarga saya. Cocok bawa jalan-jalan keluarga. Bawa ponakan yang seabrek-abrek. Masuk tuh ya, mau apa lagi? Pulang, mudik, bawa beras, bawa macam-macam pokok. Itu nyaman sekali. Oke, 2017 saya dulu BRV di 2017 Gen 1. Oke, generasi NSP itu warna impian saya. Kemudian saya servis di Honda Pondok Pinang. Di situ tertera banner Iperniti Indonesia Record Community. Saya butuh sekali komunitas. Setelah itu karena saya wanita, tidak tahu mesin, tahunya angin. Dan itu biar itu menjadi kebutuhan saya menunjang aktivitas sehari-hari, mau ke kantor, mau anterin anak sekolah, karena dulu suami saya BUMD, dia larinya ke luar kota, jadi kali-kali weekday saya yang handle, weekend beliau baru di kantor, baru di rumah. Jadi itu mobilitas saya buat kaki saya kemana-mana dan kita butuh komunitas. Satu, kita nambah saudara. Yang kedua, kita bisa sharing mesin terutama treatment dari kendaraan kita. Dan satu komunitas itu adalah penyuka satu tipe Honda yakni BRV. Dan itu kita berkomunitas, kita bisa sharing, berkenalan dengan banyak orang dengan tanpa latar belakang profesi maupun suku maupun
terus muat banyak ya, jalan sama istri, anak, sama tua juga. Oh cocok, betul tanya. Aku juga sering lebih buat kerja. Jadi kalau bawa barang bawa perlengkapan kunci atau buat barang, nah di mobil itu muat. Buat banyak ya. Oke, benar. Itu kan jadi banyak banget pilihan ya. Kalau kayak tadi teman-teman semuanya udah VIP. Terus udah itu ada juga kemudian juga dari Honda lagi. Ternyata ada juga yang suka pakai mobilio, ada double party. Nah kalau Mas Alvin sendiri nih, kalau wanitanya kalau jalan-jalan sehari-hari pakai Honda apa Mas Alvin? Kalau saya sekarang ini lebih sering, saya mungkin ada dua ada Honda Civic sama Honda CR-V dan dalam bulan terakhir lebih sering Honda Civic. Sebenarnya saya suka dua-duanya. SUV itu kalau CR-V dia kemana-mana lebih dan terus kalau mau parkir di tinggal ada apa walaupun tidak ada staffnya warningnya sama tapi tapi untuk saya untuk kecil di dunia lama kayaknya Civic lebih menggambarkan seperti mesinnya sih. Oke, nah itu dia tadi kita sudah tanya ternyata beragam ya kendaraan yang digunakan oleh teman-teman kita dari tim mekanik dan juga tim pembalap. Nah sekarang mungkin kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Mungkin kita akan ngobrol satu persatu ya karena backgroundnya beda-beda. Kita akan membuka 5 cerita yang berbeda di mana masing-masing menggambarkan seberapanya sih mereka percaya terhadap Honda. Kita mulai dari Pak Ruli nih. Tadi menarik ya Pak ya. Pak Ruli katanya udah pakai Honda CR-V dari 2010. Dibawa jalan-jalan jauh keluar kota ya Pak Ruli ya. Betul ya? Nah mungkin mau tanya dulu nih sama Pak Ruli. Bertahun-tahun menggunakan mobil yang sama. Apa yang membuat Bapak tetap setia pakai Honda CR-V sampai hari ini Pak? Dibilang setia ya, selama 2 tahun itu saya jalan ke kota, mobil kecil, ada kendala saya di jalan gitu. Hanya sekali aja itu pernah mogok di jalan. Dia punya dinamo ampere aja, selebihnya sudah saat ini nggak terlalu ada apa namanya ya. Ada kendala yang berarti, jadi saya nyaman di jalan itu. Kalau keluar kota itu malam hari atau di jalan itu nyaman aja, nggak begitu mogok. Jadi rasanya tenang aja kalau ada kendaraan sama lagi ya. Kebetulan juga saya kan servisnya rutin itu setiap 2 bulan sekali di luar. Luar biasa, pasti performanya tetap terjaga ya. 2 bulan sekali rutin yang pakai ya. Oke, nah terus kalau tadi saya dengar nih katanya nggak cuma punya satu ya mobil Honda ya Pak ya. Kebetulan semua jenis saya punya. Ada mobil Honda apa aja Pak? Mobil itu kan saya dapat naik bukunya, birunya, terus jazz punya. Ternyata ya, dikoleksi semuanya ya. Nah, jarak tempuh paling jauh dari 2010 berarti udah berapa kilometer Pak? Honda CR-V-nya Pak? Kebetulan sekarang kilometernya 670.000. Wow, 670.000. Saya aja 30.000 kilometer aja udah capek rasanya ya Pak ya. Ternyata Honda CR-V-nya mampu sampai 670.000 kilometer. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong saya lagi buat Honda. Wah luar biasa ya Pak ya. Nah, terus kan tadi kamu udah bilang ya, kalau santai ini kendaraan Honda CR-V Bapak bosan parkir karena bisa benar-benar diandalkan. Nah, ada pengalaman nggak tentang after sales-nya? Selama ini kalau Bapak bawa ke bengkel, bagaimana pelayanannya, apakah memuaskan, apalagi tadi dibilang 2 bulan sekali loh servis rutinnya. Kebetulan saya hanya member ini, jadi bengkel itu cuma mau dapat muat. Nah, jadi sudah ada sekitar 14 tahun lah saya di sana, jadi untuk perawatan atau segala macam saya nggak pernah apa istilahnya ya udah mereka aja yang Benar-benar udah percaya penuh ya udah sama Honda ya Pak ya. satu waktu itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ruli. Nah, satu pertanyaan terakhir deh Pak. Kalau Bapak
ini kan bukan sekedar mobil aja. Berarti kalau sampai punya lebih dari satu mobil Honda, ada satu alasan kenapa Bapak tuh benar-benar percaya sama Honda, tidak beli mobil kedua, ketiga, keempat, kelima, semua Honda. Kenapa tuh Pak? Kalau kita sebagai dari semua tipe mobil cuma Honda yang ada perbedaan ya. Kalau saya kan butuh itu mobil yang kita karena keluar kota, naiknya jauh, terus kita berkelok jangan seperti itu. Kebetulan kalau di Honda itu perbedaan dari apa yang kalau saya sebut itu tarikan listrik. Oke. Kalau kita untuk nyalin di tanjakan yang tikungan itu, Oh, jadi setiap mobil itu punya karakteristik yang berbeda ya, ya. Makanya dikoleksi satu persatu sesuai sama kebutuhan mau dibawa kemana harganya. Oke. saya cocok saya itu karena tarikannya ini kok gitu orang seperti saya gitu kita Jabatan kota ya Pak. atau kata provinsi waktu buat gunung begitu. Luar biasa, ini membuktikan betapa Bapak Nuri percaya banget bahwa Anda gak takut mau tanjakan, belokan, maut, subuh, semuanya rasanya tenang dan aman ya Pak. Percaya penuh ya. Oke, terima kasih banyak udah takut monggo. Oke, teman-teman dan selanjutnya Om Doni tadi pakai yang ada WRV. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih, pertama kali Om Doni pakai Honda WRV ini ada mobil pertama atau bukan? Mobil Honda pertama ya pakai bukan sendiri. Agung berarti ya, belum agung ya. Di keluarga dulu sama bapak di rumah itu kita emang udah balik dari mobil Honda, mulai dari City 2001, Civic ES 2001, kemudian City 2006, pernah pakai mobil Mio, CRV 2 sampai terakhir saya pakai sendiri WRV. Kenapa? Kenapa menjadi pilihan mobil Honda pertamanya WRV? Jadi gini, waktu sebelum saya pakai WRV saya mau pakai baju terus kayaknya sama istri kita ngobrol kayaknya itu udah punya ganti mobil bukan, terus kita pilih-pilih karena mobil ini mobil keluarga gitu ya. Jadi mobil itu saya pakai juga, tapi istri juga pakai. Kita cari mobil yang saya pakai ini sekarang dipakai istri juga masih manis. Iya. Sebelum akhirnya kita pilih WRV, waktu itu kita sudah sempat kepikiran mau ngambil WRV. Oke. Nah, udah mau SPK WRV, tapi dapat kabar-kabar dari media berita kalau Honda sudah lagi launching yang agak kecilan WRV dan istri tutup. Jadi kayaknya dia bilang saya kayaknya kalau pakai WRV itu kebanyakan kayak terlalu bapak-bapak. Jadi kita cari pilihan dong, ya udah sabar, kayaknya mau Honda tuh mau launching mobil sebentar lagi gitu. Jadi benar November 2022 WRV launching di Senayan Park hari Rabu. Saya ingat banget, habis itu hari Sabtu kita langsung ke Senayan Park langsung pakai Luar biasa. Ini saya juga baru dengar ya, kalau ada WRV ini katanya kalau dipakai cowok tetap ganteng, kalau dipakai cewek tetap manis. Iya. Nah, terus pertama kali menjatuhkan pilihan pada WRV, punya ekspektasi setinggi apa sih Om? Jadi tadi kembali lagi mobil ini kan rencananya dari mobil keluarga, dipakai saya juga, dipakai istri juga, dipakai juga buat ngangkut dua anak saya. Jadi pengennya memang mobil yang tetap nyaman, bersih, lincah di perkotaan, tapi juga kalau kita pakai jalan-jalan bareng keluarga keluar kota, mudik sampai ke Jawa, mobil saya ini sudah pernah ke Madura, sudah pernah ke Surabaya, Malang. Kita cari mobil yang bisa buat segala medan. Dan itu kenapa akhirnya kita pilih WRV kecil, buat di dalam kota masih bisa kecil, di bawah nanjak ke atas gunung, jalan jauh, tinggi, ground clearance-nya, jadi ini memang WRV itu pilihan yang paling pas. Tepat sekali pokoknya ya. Jadi ternyata sesuai dengan ekspektasinya ya. Sesuai banget. Bapak kali ya.
Betul. Sejak kurang lebih sudah 3 tahun pakai, ini udah masuk ke tahun keempat. Alhamdulillah sama sekali saya tidak menemukan masalah apa-apa di mobil, gitu ya. Cuma tinggal servis saja, juga servis sampai 50.000 km masih ada paket free ya dari semua jasa dan spare part, diganti free sesuai dengan request servis. Jadi udah mobil tinggal pakai jalan nyaman. Asik. Nah, tapi ini biasanya kalau orang kan baru beli mobil baru, fokusnya sama mobilnya aja. Tapi ini menarik nih. Di sini Om Doni langsung aktif di komunitas, terus sekarang menjabat jadi ketua komunitas. Nah, apa sih yang pertama kali bikin Om Doni kepikiran begitu ambil dari WRP, mau langsung masuk komunitas dan bikin komunitas? Jadi tadi balik lagi ke cerita saya kan ngambil WRP itu 3 hari setelah launching ya. Nah, jadi pikiran saya saat itu adalah saya mau ke bengkel mana kayaknya masih jarang bengkel yang pengen WRP, tidak pernah ngurusin WRP. Makanya kayaknya saya butuh komunitas, butuh teman buat sharing yang sama-sama pakai WRP. Jadi kalau ada kendala apa di jalan atau ada modifikasi apa, ada apa-apa, kita bisa saling sharing. Makanya cari teman sharing, saya waktu itu cari di Instagram awalnya komunitas WRP, ternyata udah ada. Walaupun saat itu belum resmi terpilih, baru teman-teman sesama pengguna WRP ngumpul, saya pengen join, akhirnya kita komunitas. Itu awalnya. Asik. Jadi kalau di sini ada para pengunjung sendiri MS yang pengen join, langsung punya juga WRP, boleh langsung join sama ini juga ya? Boleh. Jadi kita boleh. Boleh. Jadi apa? Om tante yang lagi pakai WRP atau mau pulang dari sini SPK WRP, boleh banget gabung ke komunitas kita. Komunitas kita sebut namanya Winner WRP Indonesia Owner. Itu Instagramnya ada di @wrv.indonesia.owner. Jangan follow. Kalau mau join langsung aja ke sini, ngobrolnya bisa seperti ini ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ke Tante Nana. Nah, sekarang nih saatnya Tante Nana bagi cerita yang luar biasa untuk teman-teman semuanya di sini. Ini kan Tante Nana punya kegiatan yang banyak banget ya. Seorang ibu juga, sekarang juga tadi sudah disebutkan aktif di komunitas. Nah, pengen nanya nih Tante, pertimbangannya saat itu pada saat ambil hadiah WRP itu apa? Satu, buat yang ketika saya sehari-hari berkantor di daerah Cepete. Jadi setelah itu kita antar anak sekolah, terus juga untuk mudik tiap tahun itu harus wajib, bentar lagi ya. Terus touring bersama komunitas, kemana paling jauh? Touring paling jauh itu ke Malang kita datang semalam yang kedua. Terus pokoknya kalau mau touring mau kemana, ayolah kemana aja, mau ke gunung, ke pantai, itu nyaman sekali di hati. Asik loh, itu nyetir sendiri. Setir sendiri, kadang kita join sama suami tukeran, asik ya. Saya punya anak, tapi dia menikah, punya cucu. Daripada kamu duitnya berhamburan, kamu ambil mobil saja karena kamu sudah punya anak. Ambil apa pun, udah N7X. Daripada duit kamu nggak kumpul, mending kamu cicil mobil, nanti 4 tahunnya sudah lunas, kamu ambil N7X. Jadi cucu saya dan anak saya N7X. Jadi 2024 akhir rekomendasinya turun ya. Nah, ya cu, ya kamu bisa angkut keluarga istri kamu, mertua kamu, kalau kamu pulang ke rumah orang tua besan kamu. Ini pokoknya semuanya dibawa dalam satu mobil ya. Jadi kalau konvoy semuanya biar ada satu komunitas. Satu kemarin
Tante ini setia banget sama menghadapi arti. Oke, nah satu pertanyaan terakhir Tante, apa sih arti percaya saat memilih mobil untuk keluarga dan orang-orang terdekat menurut Tante Nana? Honda itu sudah brand dari dulu dan sudah terpatri di seluruh hati orang Indonesia. Jadi senang rasanya kita menjadi salah satu bagian keluarga Honda. Rekomen untuk kenyamanan, modelnya juga stylish, nyaman, pokoknya udah jatuh hati nggak mau pindah hati Nana ya. Oke, terima kasih banyak kayaknya. Lanjut. Tadi udah bahas dari customernya udah dari 2010, baru nggak ganti-ganti kendaraan ya. Ditambah lagi ada yang menjatuhkan hati pada WRT untuk pertama kalinya, dan anak-anak ini suka banget sama yang namanya Honda WRT sampai direkomendasikan terus ya ke anak cucu. Nah sekarang kita akan masuk ke dunia balap. Ya, yang pertama di sini kita mau ngobrol dulu nih sama Mas Tiar. Mas Tiar, ini menarik ya. Mas Tiar ini kan sebagai mekanik mobil balap dari Honda Racing Indonesia, benar ya Mas Tiar ya? Nah, Mas dipercaya menangani mobil-mobil Honda di kondisi yang sangat ekstrim, di mana keputusan kecil itu bisa berdampak besar. Jadi settingan-settingannya semuanya pastinya Mas Tiar sangat matang banget ya. Nah, secara pribadi nih Mas Tiar, apa sih arti percaya memegang mobil Honda dari lintasan balap buat Mas Tiar? Jadi kan Mas Tiar ini sangat dipercaya banget, apalagi sama Mas Alfi juga ya, kalau misalnya mau turun ke lapangan balap harus setting mobilnya dulu. Nah, dipercaya itu menurut Mas Tiar tuh gimana sih Mas Tiar sama Honda? Percaya itu di dunia balap ya, bukan hanya sekedar cepat, tapi dari segi keselamatan juga harus kita utamakan. Terus dari elemen-elemen yang lain sebelum mobil masuk lintasan balap itu kita usahakan 100% semua elemen yang dibutuhkan mendukung siap jalan kita. Oke, yang paling berpengaruh elemen apa tuh? Yang pasti dicek berkali-kali sama Mas Tiar. Terutama mesin ya, mesin remnya juga penting, terus seperti helm, pilihan ban itu juga cukup penting. Karena kalau kita bisa salah pilih helm atau ukuran ban, nah itu bisa berdampak Bahaya ya. Nah, kalau di bawah itu kan kita suka kayak bawah kita suka banget. Itu kalau bannya enak, itu kita bisa enak buat balapnya. Tapi kalau kita salah pilih ban, kita lagi bawah ada yang mau saling kita malah apa dulu, sering baru. Jadi pemilihan ban itu sangat berpengaruh juga ya dalam kondisi pada saat di lintasan, apalagi pas tadi mau nyalip ya. Oke, nah Mas Tiar, balapan itu kan sering dilihat tadi sudah dibilang ya soal kecepatan sama prestasi. Tapi dari sisi mekanik nih, gimana aspek keselamatan justru menjadi dasar setiap keputusan teknis yang Mas ambil untuk menjaga performa mobil? Kalau untuk aspek Keselamatannya. ya, yang penting dicek secara berkala. Oke. Kita mesti terus yang teknologi kayak pengereman terus minyak semua itu harus kita kontrol terus. Oke. Karena ada yang bocoran atau apa jadi scrolling mesin juga itu penting. Lalu roban seatbelt kan? Seatbelt, oke. Ini juga penting sebenarnya. Banyak sih sebenarnya. Itu aja. Mas Alfi dia mau nambahin nih. Ya, jadi kalau dalam itu mungkin kalau diterjemahkan dalam sehari-hari ibaratnya yang kita monitoring menguruti. Jadi banyak persiapan yang mesti kita siapin, banyak hal-hal yang jangan sampai tertinggal. Dan selama ini mesti yang sangat membantu saya, karena kebetulan selain melakukan saya jadi pas saya mau balap, nah mungkin saya bisa kontrol semuanya. Jadi selama ini udah bertahun-tahun dia yang sangat membantu. Itu ada checklistnya yang harus diperiksa, kita harus jangan sampai misalnya kita biasa mudik gitu ya, kalau sekarang mudik jangan lupa bawa ini semuanya sampai nggak perlu itu juga kita bawa, tapi nanti pas sudah mudik yang kedua, yang ketiga kadang-kadang kita suka meremehkan hal-hal yang sebenarnya sepele tapi masih penting. Dan itu
berhasil masih pasti ya memastikan semua di checklist Oke, nah indikatornya nih, indikator yang paling jelas nih, Mas Mobil atau Mas Tia ya. Kalau mobil itu ternyata masih aman dan terkendali ketika dicek ulang, jadi bisa terus dipacu dan menghasilkan prestasi. Biasanya indikator yang paling nyata itu apa yang dicek ulang kali, Mas? semuanya harus dicek ulang kali. Karena kita nggak mau ada sepele dan terjadi sesuatu di belakang dan kita nggak menyesal. Ibaratnya ini kalau setahun kita melakukan itu misalnya ada 6 kali dan bahkan saya mengendalikan kita terjadi 3 kali. Jadi kalau setahun 12 bulan dibagi 3 itu adalah persiapannya kira-kira 4 bulan. Kalau kita menyebabkan satu hal aja, itu kerjaan kita selama 4 bulan akan hancur dalam 1 hari. Jadi itu yang saya selalu ingatkan kepada mereka. Berarti kurang lebih berarti cek berkalanya itu setiap berapa bulan sekali ya, Mas? Setiap bulan. Setiap bulan pasti dicek ya. Jadi 4 bulan sebelum apa aja, 3 bulan sebelumnya apa. Bahkan 1 minggu dalam hari sampai Pokoknya udah ada checklistnya semuanya ya. Oke. Nah, terus nih, Mas Alvin, dibalik kemudi, kan biasanya ini beresiko juga ya kalau pada saat Mas Alvin di kendaraan atau balapan ya. Apa sih yang dijaga sama Mas Tia dari sisi keandalan dan juga keselamatan supaya terasa langsung sebagai Mas Alvin ini sebagai seorang pengemudi atau pembalapnya? biasanya yang paling akhir adalah lebih dari eksternal mobilnya. Misalnya dari tayang aja karena itu memang kalau di bedanya sampai di saat ini kita masih cek sekali. Oke, berarti lebih ke cek angin ban ya, itu udah paling harus breaker sampai itu bukan asal breaker. Mereka udah jalan tadi, karena kita nggak ada mana gitu seperti itu. Biasanya sebelum keluar dari bed kita relaksasi. Apalagi kita teman-temannya apalagi? Boleh. Modi. Karena di komunitas itu ada bagian yang suka dengan modif berarti namanya berandas, breaker kandas. Dari modif kaki-kaki breaker ya, terus interior itu dia termasuknya OR pengguna modif daripada yang jadi nggak cuma mobil keluarga aja, dia bisa dimodif jadi sport. Oke. Oke, enaknya lebih sporty ya. Nambahin nggak mungkin. Iya, jadi kalau di balapan ini memang kita lebih banyak modifikasinya dalam arti melengkapi keselamatan yang dilakukan. Karena itu kalau modifikasi sendiri di Federasi Indonesia itu agak minim. Karena tim kita itu 17, jadi PCS 1200 dan 1500 itu basicnya adalah kayak kita bercinta. Jadi modifikasinya itu sangat minim sekali, banyak parts itu masih menggunakan parts aslinya. Jadi memang sengaja kita pilih kelas itu karena kita yang menunjukkan bahwa memang Honda ini adalah yang sebaik secara standar. Mobil yang kita pakai ini sama persis speknya dengan yang dipakai oleh maksudnya customer di jalanan sehari-hari. Keren. Saya suka ini ya. Jadi memang kalau di organisasi Indonesia ini modifikasinya sekali lagi sangat minim ya, supaya dalam keadaan standar aja bisa dibuktikan langsung di arena bahwa Honda ini menjadi salah satu yang terdepan seperti itu ya. Oke, nah Mas Alvin, biasanya nih kalau misalnya mau berbelok atau nyalip, pernah nggak sih ragu 1 detik aja dalam lintasan? Dan apa yang terjadi ketika Mas Alvin itu mau ngambil nyelip tapi kayak agak ragu menginjak gas ataupun rem? Kalau pembalap itu kan ada biasa dengan kecepatan ini. Jadi memang harus konsentrasi fokus dengan relax dalam berjalan karena dengan hati yang tinggi itu akan bikin kita sedikit relax. Jadi reaksinya akan malah lebih telat. Jadi reaksi itu harus ada. Nah, jadi kalau di balapannya itu kita karena kecepatan itu kan bisa pasti di atas 100 km per jam ya. Jadi kalau kita ngomong 100 km per jam itu artinya 100.000 meter per jam atau 3.600 detik.
Jadi kalau 100.000 dibagi 3.500 itu sekitar 27,7 meter per detik. Jadi kalau kita mulai per detik aja, itu kita sudah punya space 27,7 meter. Jadi balapan itu dia mungkin bukan detik lagi, tapi adalah 0,0 detik. Sampai langsung section jadi ketika ada tahu itu reaksinya yang harus kita latih dan dilihat. Biasa latihannya gimana? Latihan macam-macam. Latihan supaya kalau misalkan kalau teman-teman nih berkendara biasanya kan butuh kecepatan tinggi kalau misalkan di tol, tapi biar lebih responsif supaya kita tuh gak kehilangan kepercayaan diri gitu. Ketika biasanya kalau di tol udah mau nyalain kendaraan, nah mungkin boleh nggak di-share sedikit gimana caranya melatih supaya kita tetap konsen kalau dalam kecepatan tinggi. Jadi yang dilatih itu adalah ada beberapa permainan yang bisa kita dan latihannya terus rutin, terus agak lama karena reaksi itu tidak bisa dilatih dalam instan dalam sekejap. Dan selain reaksi ada kompetensi yang tidak boleh dilupakan. Karena begitu kita tahu reaksi kita cepat, tapi kompetensi kita sama aja kayak misalnya kita disuruh nanti kita tidak berbicara tapi karena kita tidak berbicara sesuai dengan otak. Jadi akhirnya menjadi lain secara dan kalau nanti berapa tapi berbeda. Misalnya contohnya gitu, kalau misalnya kita di ada kecelakaan, bila pas kecelakaan si orang ini mobilnya kehilangan kendali kecepatan 80 km setelah 100, terus dia mobilnya benar-benar nggak ada baterai terus kayak gini. Orang itu biasanya waktu diwawancara sama si kamera TV. Dan gimana tadi kejadiannya? Oh iya, tadi saya tiba-tiba badan terus mobilnya narik ke kiri, setirnya sedang di kanan, mobil berputar, saya nggak ingat apa lagi, tiba-tiba saya lebih pinggir, ada di rumput. Kalau pembalap tidak seperti itu. Kalau ditanya semua pembalap, dia bisa melintir dengan kecepatan mungkin hampir 200 km per jam, dan dia motor selalu 3 kali. Selama sekian detik itu, pemandangan semua dia lihat. Satu persatu dia lihat, karena dia bisa sambil ngobrol, bisa pindahin gear yang sesuai, sampai putaran kedua bisa lanjut lagi. Nggak langsung sampai berhenti. Nah, jadi dapat informasi tambahan ya teman-teman kita semuanya ya. Dan yang terakhir Mas Alvin, apa sih yang membuat Mas Alvin kepercayaannya bertahan begitu lama bersama Honda, akhirnya bisa mencapai banyak sekali prestasi kejuaraan nasional bersama Honda? Ya, jadi kebetulan orang tua saya juga juga dan kebetulan bersama Honda. Nah, terus ini juga saya bilang aku karena bapak saya bilang pakai Honda, maka saya juga seperti pembalap pakai Honda. Dan akhirnya saya dibesarkan di keluarga Honda yang saya boleh bilang sangat beruntung karena bukan cuma cuma keluarga kami aja, tapi kebanyakan masyarakat Indonesia khususnya dunia balap itu juga sangat percaya sama Honda. Jadi bengkel-bengkel teman saya selalu bertanya ke saya kalau balap pakai Honda gimana? Mereka mau pergi ke bengkel manapun bilang mau ikut balap disuruh pakai Honda. Gitu. Dan sekarang karena ini saya menyebutin pertama di dalam mereka saya menjualnya 1.200 dan 1.500. Yang pas ITC 1.500 isinya Honda semua. Merek lain nggak ada nih kalau gitu, karena udah pasti kalah jadi nggak ada yang pakai. Yang 1.200 nggak cuma Honda, ada nggak paling yang dijual-jual, tapi pemenangnya selalu dari pakai Honda. Nggak pernah ada yang menang. Oke, nah ini dia nih testimoni langsung dari kelima pembicara kita di siang ini. Jadi dari beda-beda tapi mereka semua tetap percaya sama motif dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, terakhir sebelum kita menutup sesi kali ini, boleh dong masing-masing mungkin dari Baroli, Abani, Nana, dan Setia atau Mas Alvin ucapin satu kalimat apa tadi percaya pada Honda buat Anda secara personal. Coba dari Baroli dulu. Oh, oke, Abani, boleh. Silakan. Percaya itu gak kebangun 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun. Percaya itu terbangun karena terbiasa, konsisten, kualitas, dan terbukti sama Honda sudah puluhan tahun di Indonesia. Luar biasa. Siapa? Nah, sekarang siapa nih? Oh, teman-teman udah siap banget.
Nih, silakan Tante. Nyaman, modis, dan bahagia menjadi salah satu keluarga besar Honda. Yeay! Nah, sekarang siapa ya? Ali, boleh. Silakan Pak. Selain nyaman, ya, juga terbukti sih. Jadi, yang pertama yang repotin praktis. Asik, gak repotin ya, pokoknya praktis aman. Oke, gak bikin deg-degan. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya oke, gimana nih? Apa sih arti percaya oleh warga? Saya satu dari nyaman di jalan, kencang di lintasan. Asik, jangan jangan kencang di lintasan. Tapi itu dong, apa sih arti percaya sama Honda? Belum jawab semua lagi. Gak apa-apa. Tolong ya Om. Kalau yang sama Honda itu ya, yakin secara mutlak tidak dapat dipungkiri dan tidak perlu dipertanyakan. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman kita semuanya. Ya, saya Alvin Bahar dari Honda Racing Indonesia dan hari ini saya menghadiri acara di booth Honda yaitu di IMS 2026. Saya senang sekali bisa berada di sini dan bergabung di acara Honda ini yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kepercayaan itu tidak tumbuh dalam satu hari atau dalam waktu singkat, tapi dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun. Jadi nggak bisa tuh satu produk atau satu brand muncul begitu aja dan langsung memenangkan hati rakyat dan membuktikan bahwa ketangguhan dan kualitas itu tidak lahir dalam waktu satu malam. Seperti yang saya tadi bilang juga bahwa di dunia balap memang isinya ya Honda semua sih. Kejurnas itu baik ITCR 900 yang memang isinya Honda, dan ITCR 900 isinya tidak hanya Honda, ada merek lain, tapi pemenangnya selalu yang menggunakan Honda, bukan dari merek lain. Jadi kalau misalnya perawatan itu dari mobil Honda kan sebenarnya gampang, asal ngikutin servis sesuai dengan yang diatur dari buku servisnya, pasti mobilnya juga trouble free. Dan bedanya kalau di balapan itu kan ibaratnya servis 10.000 dalam waktu satu kali balap gitu kan. Jadi itu yang kita lakuin, sebenarnya sama aja dengan servis biasa, cuma hanya kita melakukannya lebih cepat lagi. Dan kenapa Honda menjadi pilihan semua pembalap dan bengkel-bengkel? Satu, karena memang mudah dimodifikasi, aslinya sudah kenceng, dimodifikasi dikit aja nambah tenaga paling banyak. Terus yang paling terakhir dan yang paling penting, maintenance itu paling mudah di antara yang lain. Iya, saya berharap Honda tetap mempertahankan kualitasnya pasti, dan tetap menjaga ibaratnya nyawa atau nafas dari Honda tidak perlu terlalu terpengaruh dengan perubahan tren atau apapun, karena perubahan tren itu hanya sementara, sedangkan kualitas itu dan kepercayaan adalah selamanya. Terima kasih. Parniti. Oleh